Terima kasih, Dokter Melati. Baik, Suara saya dok. jelas ya? Sebelumnya, sudah jelas, dok. Sebelumnya saya ada Ya, satu baik. pantun nih, dok. Sewa izin ya, dok. Ke puncak Ya, membeli silakan. kurma. Cakep. Jangan lupa Cakep. membeli ikan. Kita sambut narasumber kita yang pertama kepada Dokter Evi. Kami persilahkan. Terima kasih, cakep ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Ya, pada kali ini saya akan membawakan materi pertama ya mengenai deteksi dini dan penanganan sindrom distres pernapasan neonatal. Izinkan saya untuk share screen. Apakah slide saya sudah jelas terlihat? Sudah terlihat, dokter? Sudah ya. Oke. Baik, kita mulai ya. Jadi materi pada hari ini adalah tentang deteksi dini dan penanganan respiratory distress syndrome atau yang biasa kita kenal sebagai RDS atau HMD ya. Oke, sebelumnya kita mereview kembali mengenai adaptasi, transisi, respirasi, dan sirkulasi neonatus ya. Jadi paru-paru janin ketika di dalam kandungan itu berisi cairan. Ya, berisi cairan. Kemudian ketika bayi itu napas pertama kali, ya, tarikan napas pertama kali, itu udara akan masuk ke dalam alveoli sehingga akan mendorong cairan tersebut dan akhirnya di, diserap atau diabsorpsi di dinding alveoli. Begitu pula dengan napas selanjutnya, ya. Pada akhirnya udara akan memenuhi seluruh rongga alveoli. Nah, adanya udara ini atau oksigen ini akan menyebabkan pembuluh-pembuluh darah yang tadinya vasokonstriksi menjadi vasodilatasi. Ya. Nah, sebelum uh, di saat yang sama, ketika pemutusan tali pusat ini akan menyebabkan resistensi vaskular sistemik akan meningkat. Ya, jadi bisa disimpulkan bahwa terjadi koordinasi nih antara adaptasi, respirasi, dan sirkulasi. Jadi tarikan nafas pertama akan menyebabkan kapasitas residu fungsional paru akan bertambah sehingga oksigen konten meningkat, lalu akan terjadi penurunan resistensi paru. Ya, kemudian Maaf, dokter. pemutusan tali pusat, Mohon maaf, dokter. pemutus ya, Suara suara dokter kurang terdengar jelas, dokter. apa sudah jelas sekarang? Sudah jelas? Sudah lebih jelas, dokter. Apa bisa ditingkatkan sedikit volumenya, dokter? Volume dari laptopnya sepertinya, dok, agak seperti ini, dok. Apa, berkumur-kumur sedikit, dokter. Baik, sudah jelas? Lebih jelas, dokter. Saat ini lebih jelas, dok. Baik, Mohon maaf, baik. dok. Slide-nya apa bisa full screen, dok? Baik, dokter. Sudah full Sudah, screen? sudah jelas, dokter. Sudah ya, jelas ya. Oke, Baik, mohon dok. maaf. Oke, Mohon maaf, kita dok. ulang kembali. Mohon maaf, dok. Apa karena earphone-nya ya, dok? Agak bergema gitu, dok. Suara dokter. Mohon maaf, dokter. Oke, saya coba lagi ya. Baik, dokter. Masih bergema? Masih, dokter. Ya, saya coba lagi. Jadi tadi ya, kita kembali lagi bahwa tarikan nafas pertama itu akan menyebabkan kapasitas residu fungsional paru akan bertambah, sehingga akan menurunkan resistensi paru. Nah, di saat yang sama, ketika pemutusan tali pusat ini akan menyebabkan resistensi vaskuler sistemik akan meningkat dan pada akhirnya di akhir transisi tersebut uh, apa hasil akhir adalah terjadi penutupan shunt.
Nah, sekarang kita belajar mengenai tahap perkembangan paru prenatal ya. Perkembangan paru ini dimulai sejak usia 3 minggu ya, di mana terdapat 5 tahap perkembangan ya, yaitu embrionik, kemudian pseudoglandular, kanalikular, sakular, dan juga alveolar. Nah, di sini kita lihat bahwa surfaktan itu diproduksi di minggu ke-23, di antara minggu ke-23 dan ke-24, dan akan mencapai optimal di usia kehamilan 35 dan 36. Nah, di sini kita lihat bahwa terdapat perbedaan antara fisiologi bayi prematur dengan bayi yang cukup bulan. Kalau kita lihat di sini untuk bayi-bayi yang cukup bulan, ini alveolinya akan apa namanya, akan tidak tebal ya, akan menipis dan akhirnya terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Sedangkan pada bayi-bayi yang prematur, di mana produksi surfaktannya belum ada atau belum optimal, ini terjadi uh, penebalan daripada alveoli sehingga akan menurunkan pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida tersebut. Nah, selain itu pada bayi prematur juga terjadi penurunan daripada densitas alveoli, kemudian juga adanya upper airway yang kolaps, kontribusi dari otot-otot interkostal yang terbatas sehingga akan mempengaruhi volume tidak. Kita sekarang beranjak ke surfaktan dan cara kerjanya. Ya, di sini kita tahu bahwa surfaktan diproduksi oleh alveolar cell type 2, ya, di mana surfaktan ini dapat menurunkan tegangan permukaan sehingga akan terjadi peningkatan daripada kapasitas residual fungsional. Ya, selain itu juga akan meningkatkan clearance daripada cairan di alveoli. Bagaimana jika terjadi defisiensi surfaktan? Ya, tentunya dapat menyebabkan alveolar collapse saat akhir ekspirasi, dan itu akan menyebabkan compliance paru yang akan menurun. Nah, compliance paru ini biasanya ditandai dengan gejala retraksi interkostal. Nah, adanya compliance paru yang menurun akan menyebabkan volume tidal yang menurun. Ya, volume tidal menurun ditandai dengan detak hipno, napas hidung, ya, kemudian adanya juga penurunan dari kapasitas residual fungsional dan juga piro kanan dan kiri, akibatnya akan menyebabkan gangguan oksigenasi. Dan ini akan ditandai dengan tanda cyanosis. Ya. Nah, untuk usaha untuk menaikkan tekanan ini terjadi penutupan glotis saat ekspirasi ya untuk mencegah kolaps alveoli. Jadi bayinya akan menunjukkan gejala grunting atau merintih. Kita masuk ke respiratory distress syndrome ya. Definisinya adalah gangguan pernapasan akut yang disebabkan oleh defisiensi surfaktan dan umumnya terjadi pada bayi-bayi prematur. Ya, biasanya kurang dari 34 minggu. Ya, meskipun ada beberapa yang terjadi pada bayi-bayi yang cukup bulan. Nah, faktor risikonya adalah yang pertama prematuritas itu saja ya. Kemudian neonatus dari ibu dengan diabetes mellitus. Kemudian adanya riwayat kelahiran prematur sebelumnya, kehamilan multiple ya, baik gemeli, triplet ataupun quadruplet ya. Kemudian juga bayi laki-laki itu lebih sering dibanding perempuan ya. Ada penelitian yang menyebutkan bahwa memang terjadinya early maturity pada paru bayi-bayi perempuan. Nah, gejala klinisnya seperti yang tadi disebutkan ya, terdapat napas suping hidung, takipnu, retraksi dada, grunting atau merintih, dan juga cyanosis. Dan biasanya gejala ini akan muncul segera setelah lahir. Nah, pada RDS ini dapat terjadi generalized atelektasis ya, sehingga dapat menunjukkan kalau dihitung dengan Down score itu bisa lebih dari 6. Kemudian juga terjadi intrapulmonary shunting sehingga akan terjadi desaturasi atau penurunan dari saturasi oksigen. Selain itu terjadi abnormalitas ventilasi profusi yang menyebabkan asidosis respiratorik dan juga penurunan compliance paru sehingga akan meningkatkan kebutuhan FiO2. Nah, pada foto akan terlihat gambaran kasar opak homogen yaitu infiltrat retikulogranuler atau GGO ya, ground glass opacity, dan gambaran udara di dalam bronchus atau air bronchogram ya, dikarenakan
kontras perbedaan antara saluran bronkus yang terisi udara dengan paru yang sedikit terisi udara. Terdapat terdapat empat grade atau empat derajat dari RDS ini. Kalau grade satu ini biasanya retikulogranuler atau GGO-nya tipis dan air bronchogramsnya masih sedikit. Ya, kalau grade 2 GGO-nya semakin opak dan air bronchogramnya bertambah jelas. Sedangkan kalau untuk yang grade 3 ini seluruh paru sudah terlihat opak dengan air bronchogram dan batas jantungnya sudah mulai kabur. Ya, sedangkan kalau grade 4 itu seluruh parunya opak dan tidak terlihat lagi gambaran jantung atau white lung. Nah, bagaimana tata laksananya? Tentunya yang pertama adalah penanganan bayi tersebut ketika lahir. Jadi kita harus mengetahui teknik-teknik resusitasi neonatus yang tepat, ya. Kemudian juga ada surfaktan replacement terapi, mungkin nanti akan ada sesi tersendiri mengenai surfaktan ini, dan juga ventilasi non-invasif atau invasif, cairan dan nutrisi adekuat. Baik, kita lanjut ke alur resusitasi neonatus ya. Jadi alur yang kita gunakan sekarang adalah alur tahun 2022 ya. Jadi memang ada beberapa revisi yang sebelumnya tahun 2013, 2017 ya. Sekarang yang terakhir yang kita gunakan adalah tahun 2022. Mungkin kita lihat lagi bahwa di sini yang pertama kali adalah tentang konseling antenatal, lalu pembagian tugas tim dan persiapan alat ya. Konseling antenatal. Jadi dari konseling antenatal ini kita harus mengeksplorasi ya, mencari faktor-faktor apa saja yang menjadi penyulit. Apakah faktor penyulit maternal, faktor penyulit janin, atau faktor penyulit persalinan. Ya, untuk faktor penyulit maternal, apakah ANC-nya teratur, adakah ketuban pecah dini, ya, apakah ada perdarahan menjelang persalinan, adakah hipertensi, diabetes, infeksi, ya. Kemudian juga apakah ada data TORCH, konsumsi obat selama kehamilan, korioamnionitis, dan juga plasenta previa. Sedangkan kalau faktor penyulit janin, kita harus tahu apakah terjadi gawat janin, prematuritas, IUGR atau pertumbuhan janin terhambat, kehamilan multiple, ya, kelainan kongenital, dan makrosomia. Sedangkan faktor penyulit persalinan itu bisa apakah faktus tidak maju, cephalopotic disproportion, ya, perdarahan antepartum, general anestesi, ya, kemudian adanya ketuban hijau kental dan berbau, dan tali pusat membumbung. Nah, selanjutnya setelah kita melakukan konseling antenatal, selanjutnya adalah pembagian tugas tim. Idealnya tim resusitasi terdiri dari 3 orang, ya. Jadi satu orang sebagai kapten ini adalah di depan kepala bayi ya. Eh, Kapten ini tugasnya dalam airway dan breathing. Ya. Kemudian menjaga bayi tetap hangat, kering dan stimulasi, dan juga memimpin jalannya resusitasi. Sedangkan yang kedua itu adalah asisten sirkulasi. Asisten sirkulasi ini tugasnya adalah untuk mendengarkan laju denyut jantung, mengatur PIP, FiO2, kompresi dada jika diperlukan, dan juga memasang akses intravena bila diperlukan. Ya. Sedangkan asisten alat dan obat ini pertama kali tugasnya adalah menyalakan timer, menyalakan pengatur waktu, kemudian memasang probe suhu, memasang probe saturasi oksigen, dan juga memasang monitor EKG jika ada ya, dan juga mempersiapkan alat-alat dan obat. Nah, setelah kita lakukan pembagian tugas tim, kita lakukan persiapan alat. Ya, persiapan alat ini biasanya kita singkat sebagai TABCD ya. T, termoregulasi. Ya, termoregulasi itu kita harus menyiapkan tempatnya ya, tempat resusitasinya. Tidak boleh terlalu dingin ya. Hembusan angin AC juga tidak boleh langsung mengenai bayi baru lahir. Suhu ruangannya dijaga di 24, kan? Suhu ruangannya itu sekitar 24 sampai 26 Celcius ya. Kemudian tidak ada aliran angin, jendelanya tertutup ya. Kemudian juga siapkan plastik untuk bayi-bayi yang
beratnya kurang dari 1.500 atau kurang dari 32 mili. Kemudian airway. Airway itu alat untuk membuka jalan nafas ya, seperti misalnya suction, kemudian laryngoscope, dan sebagainya ya. Kalau breathing, alat yang kita gunakan untuk memberikan ventilasi ya, apakah itu tipis resuscitator ya seperti neopak atau mixsafe ya, atau misalnya tidak ada kita bisa siapkan back valve mask ya atau balon mengembang sendiri. Kemudian sirkulasi, sirkulasi tentunya kita siapkan cairan infus ya untuk memberikan loading cairan ya. Kemudian uh, kemudian drugs itu biasanya obat yang disiapkan adalah epinefrin. Oke. Nah, alat-alat ini tadi sebaiknya harus sudah tersedia sebelum bayinya lahir. Ya, tentunya harus selalu standby dan gunakan checklist. Jadi kalau misalkan ada yang terpakai, jadi harus segera diganti. Jadi untuk mempersiapkan persalinan berikutnya. Dan ini daftarnya ya, kalau kita bisa lihat daftar-daftar yang harus disiapkan ya. Dan ini boleh disesuaikan dengan kondisi pasien masing-masing. Sebagai contoh misalnya di vaskes tersebut tidak ada tipis resuscitator nih, adanya BMS ya. Atau misalkan tidak ada blender ya, boleh menggunakan oksigen dan udara tekan yang dicampur dengan menggunakan wire connector. Nah, berapa sih target saturasi oksigen pada bayi ya? Mungkin kalau kita lihat tadi pada alur tadi ya di sebelah kiri itu ada tabel saturasi oksigen, target saturasi oksigen ya. Jadi kita lihat targetnya dari menit ke menit. Ya, 1 menit, usia 1 menit targetnya adalah 60 sampai 65%. Ya, 2 menit 65 sampai 70, 3 menit 70 sampai 75%, 4 menit 75 sampai 80, dan 5 menit 80 sampai 85%. Ya, jadi saturasi oksigen ini harus dipasang ya sesaat setelah bayi itu lahir. Nah, American Heart Association tahun 2020 merekomendasikan bahwa untuk bayi-bayi yang dengan usia gestasi kurang dari 35 minggu itu uh, mulai resusitasi dengan FiO2 rendah ya 21 sampai 30%. Sedangkan untuk bayi yang dengan usia gestasi 35 minggu ke atas itu boleh dengan oksigen 21%. Jadi, penggunaan oksigen 100% di awal resusitasi itu tidak dianjurkan. Ya. Jadi, kita sesuaikan dengan tadi ya, dengan target saturasi oksigennya tersebut, kemudian baru kita naikkan sesuai dengan targetnya tadi. Nah, alat yang diperlukan untuk pemberian oksigen adalah yang kita anjurkan adalah blender. Ya. Jadi, mungkin kalau di fasilitas lengkap sudah banyak ya tersedia blender ya. Kalau misalnya tidak ada, kita bisa menggunakan udara tekan dan oksigen ya. Jadi disambungkan dengan wire connector seperti ini. Untuk perbandingannya kita bisa menggunakan rumus 8 ya. Ini tabel konsentrasi oksigen untuk campuran udara dan oksigen ya. Jadi kalau misalnya kita mau butuh fraksi oksigen 21%, berarti oksigennya adalah 0 ya, udara tekannya 8. Sedangkan kalau kita mau fraksi oksigen 31%, berarti oksigennya 1, udaranya 7, gitu ya. Begitu belas terusnya. Ya, ini juga bisa digunakan pada tipis resuscitator atau pandemic safe ya. Nah, baik, tadi sudah kita lakukan ya konseling antenatal, pembagian tugas tim, dan persiapan alat ya. Ketika bayi lahir, ini kan asisten alat dan obat itu langsung menyalakan timer ya, menyalakan timer. Nah, ada 3 hal yang harus kita assess ya. Ada 3 pertanyaan, apakah bayinya prematur, apakah bernapas irregular atau menangis lemah, apakah tonus ototnya lemah. Ya, kalau misalnya salah satu jawabannya ya, berarti kita masuk ke langkah awal. Ya, langkah awal itu halakan, posisikan kepala, kemudian keringkan, stimulasi, dan posisikan kembali. Nah, ini langkah awal ya. Nah, hati-hati dengan gasping ya. Gasping tetap kita perlakukan seperti apnea. Gasping itu megap-megap ya. Nah,
Nah, untuk suction tidak rutin, kita lakukan suction apabila bayinya tidak bugar, ya, atau terdapat tanda-tanda obstruksi yang jelas. Kemudian, bila langkah awal ini dilakukan secara simultan, ya, kalau misalnya bayinya apnea, tetap langsung kita TTP ya, untuk bayinya. Prinsipnya dalam 1 menit bayi harus sudah bernapas. Nah, yang penting di sini adalah pada bayi prematur ya, kurang dari 32 minggu atau beratnya kurang dari 1.500 itu langsung dibungkus dengan plastik. Jadi tanpa dikeringkan ya, jadi langsung dibungkus plastik. Nah, ini adalah posisi kepala yang dianjurkannya adalah yang paling bawah nih ya, yang semi ekstensi. Jadi lehernya tidak boleh terlalu fleksi atau terlalu hiperekstensi ya. Jadi yang disarankan adalah posisi menghidu atau semi ekstensi. Baik, tadi sudah dilakukan langkah awal. Setelah itu kita evaluasi bagaimana usaha napasnya dan laju denyut jantungnya ya. Usaha napas itu ada dua. Yang pertama apnu atau megap-megap ya, atau laju denyut jantungnya kurang dari 100 ya. Yang kedua, nafasnya spontan, tapi ada retraksi, ada merintih, ada takipnu ya, dan laju denyut jantungnya lebih dari 100. Nah, bila pasiennya termasuk apnea atau megap-megap atau LDJ-nya kurang dari 100, kita lakukan ventilasi tekanan positif. Ya, sedangkan kalau bayinya sesak, ya ada nafas spontan tapi bayinya sesak, kita berikan CPAP. Ya. Nah, bagaimana caranya kita memberikan ventilasi tekanan positif? Ya, tentunya kita gunakan sungkup, ya sungkup yang sesuai, ya harus menutupi bagian hidung, mulut, dan dagu. Ya. Kemudian posisinya semi ekstensi atau posisi menghidu, ya. Kemudian CTP kecepatannya 40 sampai 60 kali per menit. Ya. Untuk bayi prematur dimulai dari PIP 20, ya. 20 kemudian Tmax-nya adalah 30 dengan PIP 5. Jadi kalau ventilasi tekanan positif itu ada komponen PIP dan PIP. Ya, jadi kita tekan, lepas, lepas, tekan, lepas, lepas. Ya, setelah kita lakukan CTP, kalau CTP kita efektif, itu tandanya adalah dadanya mengembang dan laju denyut jantungnya meningkat. Nah, kita berikan CTP inisial ya 2 kali. Kemudian bila tidak ada kembang dada, berarti kita lakukan langkah koreksi. Langkah koreksi itu biasanya kita singkat sebagai SRIPTA. Ya, S lumpuh, R posisi kepala, I isap lendir, buka mulut, B buka mulut, T naikkan tekanan, dan A alternatif RW. Ya. Nah, kita lakukan langkah koreksi tersebut ya. Biasanya dua-dua ya. Kita berikan 2 kali PTP, kemudian kita lakukan evaluasi. Kalau masih dadanya belum mengembang, kita lakukan SR, ya, IB, T, ya, kemudian terakhir adalah A. Nah, kalau misalnya VTP kita sudah efektif, ya, kita lanjutkan VTP tersebut selama 30 detik. Setelah itu baru kita evaluasi kembali. Kalau misalnya setelah pas saat kita evaluasi ternyata terdapat nafas spontan dan heart rate-nya lebih dari 100, itu kita berikan CPAP. Tapi kalau misalnya uh, masih juga tidak ada usaha napas, ya, dan laju denyut jantungnya kurang dari 100, berarti uh, sudah apa namanya sudah terindikasi untuk intubasi, ya. Tidak ada usaha napas, kita lakukan intubasi. Ya, intubasi. Kemudian jika sudah dilakukan intubasi dengan benar, ternyata masih juga terdapat bradikardi, heart rate kurang dari 60, itu kita lakukan intubasi dengan TP ya, dengan ventilasi tekanan positif, ditambah dengan kompresi dada. Nah, kalau sudah kita lakukan kompresi dada, berarti FiO2 kita naikkan 100%. Nah, ini adalah prosedur intubasi ya. Untuk ukuran ETT kita gunakan rumus 1, 2, 3 ya. Jadi untuk yang bayi kurang dari 1 kilo kita gunakan ETT nomor 2,5. Untuk bayi yang
1 sampai 2 kilo gunakan nomor 30 ya, 2 sampai 3 kilo 3,5 dan di atas 3 kilo itu 3,5 atau 40 ya. Nah, itu tadi kalau misalnya pasiennya dengan apnu atau megap-megap atau gasping ya dengan LDJ-nya kurang dari 100. Nah, bagaimana kalau misalnya ada nafas spontan tapi retraksi atau merintih sianosis ya banyak sesak napas. Berarti yang kita berikan adalah CPAP. Kalau CPAP hanya memberikan PEP ya, tidak ada komponen PIP, hanya PEP ya. Kita mulai dari PEP 7. Untuk FiO2-nya, kalau misalnya bayinya tadi kurang dari 35 minggu, kita berikan di 21 sampai 30 ya. Kemudian dari menit ke menit, kita evaluasi. Kalau misalnya target saturasi oksigen tidak tercapai, kita bisa naikkan bertahap sesuai dengan target saturasi tersebut. Ya. Misalnya kita mulai dari PP 7 ya. Kemudian setelah itu kita evaluasi. Apakah bayinya masih retraksi, masih merintih atau sianosis ya. Kalau misalnya masih terdapat distress napas, kita bisa naikkan menjadi 8. Jadi dengan PEP 8 ya. Nah, jika sudah PEP 8, FiO2-nya sudah lebih dari 40%, itu sudah terindikasi untuk dilakukan intubasi. Ya. Mungkin ini contoh dari merintih ya. Yang ini ada retraksi dada ya. Ini dilakukan pemberian CPAP. Ya, sedangkan kalau bayinya apnu atau gasping, kita lakukan VTP. Nah, alat ventilasi yang kita gunakan ada banyak ya. Kalau di fasilitas lengkap untuk pemberian VTP dan CPAP kita bisa gunakan ini ya. Tipis resuscitator, ya, neopak ataupun mixer. Ya, untuk oksigen kita gunakan oksigen blender. Nah, sedangkan kalau di fasilitas terbatas, ya, misalkan tidak ada tipis resuscitator, untuk pemberian VTP kita berikan bisa menggunakan big valve mask atau balon mengembang sendiri. Sedangkan untuk CPAP, ya, pengganti CPAP kita bisa gunakan Johnson Brace. Ya. Kemudian beberapa juga di fasilitas terbatas sudah ada yang punya mixsafe ya. Kemudian untuk oksigen di fasilitas terbatas, yaitu tadi ya, bisa menggunakan udara tekan dan oksigen yang dicampur dengan menggunakan wave connector. Nah, tadi disebutkan kalau misalnya bayinya sudah diintubasi, ya, sudah dicek dope, bagus, ya, ternyata masih juga bradikardi, heart rate-nya kurang dari 60, itu kita lakukan intubasi dengan CPR, dengan kompresi dada. Ya, ini ada hitungannya yaitu 3:1. Jadi, uh, tekan, 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 3 kali, kemudian baru 1 kali PTP. Ya, 3 kali kompresi dada, 1 kali PTP, ya, dengan sinkronis. Ini ya, VTP dan kompresi dada tadi dilakukan selama 60 detik. Ya, syaratnya bayinya sudah diintubasi atau misalkan tidak kompeten bisa diganti dengan LMA. Nah, saat kompresi dada ini, FiO2-nya dinaikkan menjadi 100%. Nah, sudah dilakukan VTP dan kompresi dada, ternyata juga masih LDB-nya kurang dari 60 kali per menit, sudah saatnya diberikan obat-obatan. Ya, obat yang kita gunakan adalah epinefrin. Nah, sediaan epinefrin yang kita miliki sekarang itu adalah 1:1000. Ya. Jadi, sedangkan untuk bayi itu kita gunakan epinefrin 1:10.000. Ya, jadi kita larutkan dulu. Kita larutkan dulu 1:10. Ya, jadi 1 cc epinefrin ditambah dengan 9 cc NaCl. Ya. Nah, setelah itu, apabila pemberiannya secara intravena, kita bisa berikan 0,2 cc per kilo ya dari larutan yang tadi sudah kita buat ya 0,2 cc per kilo ditambah dengan bolus NaCl 0,9% 3 cc. Ya, kemudian apabila aksesnya belum terpasang ya, akses bisa akses intravenal, apa bisa perifer, bisa umbilikal atau misalkan belum terpasang, kita bisa berikan epinefrin via ETT. Ya.
Tapi dosisnya 5 kali lipat, yaitu 1 mili per kilo, ya, 1 mili per kilogram berat badan. Jadi kalau misalnya beratnya 1.500 ya, misalnya 1,5 dikali 1, jadi 1,5 cc diberikan via ETT, ya. Ya. Nah, setelah kita melakukan resusitasi, ya tentunya kita harus melakukan yang namanya stable. Ya, stable itu adalah singkatannya sugar, temperature, airway, ya, blood pressure, networks, dan emotional support. Ya. Yang pertama gula darah, sugar, ya, kadar gula darah. Jadi kita cek gula darahnya normalnya adalah 50 miligram atau lebih, ya. Jadi kalau misalnya bayinya itu GDS-nya kurang dari 50, kita bisa berikan bolus dari 10%, 2 cc per kilo, ya, 2 mili per kilo. Ya, kemudian kita cek ulang 1 jam kemudian setelah dibolus. Kemudian temperatur, temperatur kita jaga suhunya di 36,5 sampai 37,5. Ya. Kemudian airway, kalau misalnya bayinya diintubasi atau dipasang CPAP, tentunya kita harus pastikan fiksasinya harus terpasang dengan baik. Ya. Kemudian blood pressure, ya tentunya kita juga harus lihat sirkulasinya bagaimana, ya. Apakah bayinya takikardi, ya. Kalau normal denyut jantung pada bayi itu 120 sampai 160 kali per menit, ya. Kemudian kalau misalnya lebih dari 160 kali per menit berarti takikardi. Kemudian kita cek juga apakah nadinya kuat, ya. Kemudian kita cek juga capillary refill time-nya, ya. Harus kurang dari 3 detik. Oke. Jika misalkan ada gangguan sirkulasi, kita bisa pertimbangkan pemberian loading cairan, ya. Loading cairan dengan apa? Dengan NaCl 0,9% untuk bayi-bayi yang di atas 1 kilo, sedangkan kalau di bawah 1 kilo kita gunakan NaCl 0,45%, yaitu dengan menggunakan NaCl 0,9% ditambah dengan aquabides, ya, 1:1. Nah, kemudian L itu laboratorium works. Jadi kalau bayi-bayi yang pasca resusitasi biasanya kita cek, ya, darah rutin, kemudian marker infeksi, ya, mungkin kultur darah dan sebagainya, dan juga analisa gas darah tentunya. Yang terakhir jangan dilupakan adalah emotional support, ya. Jadi kita harus memberikan informasi kepada keluarganya mengenai kondisi bayi yang sudah kita resusitasi. Oke, untuk pemantauan gawat napas, ya, mungkin semua sudah tahu ya mengenai Down score. Ya, di sini ada 5 item, ya, yang mesti kita nilai. Yang pertama frekuensi napasnya, ya. Kalau kurang dari 60 kali per menit, skornya 0. Kalau 60 sampai 80 kali per menit, skornya 1. Kalau lebih dari 80 kali per menit, skornya 2. Begitu pula retraksi, ya. Kalau tidak ada retraksi, skornya 1. Kalau ringan, sorry. Kalau tidak ada retraksi, skornya 0. Kalau ada retraksi ringan, skornya 1. Kalau retraksi berat, skornya 2. Ya, begitu pula dengan sianosis. Kalau tidak ada sianosis, skornya 0. Kalau sianosis yang hilang dengan pemberian oksigen, skornya 1. Kalau sianosis yang menetap walau diberi oksigen, skornya 2. Ya, untuk R-entry, udara masuk bilateral baik, skornya 0. Penurunan ringan udara masuk, skornya 1. Tidak ada udara masuk, skornya 2. Ya, kemudian merintih, kalau dia dapat didengar dengan stetoskop, skornya 1. Dan kalau dapat didengar tanpa alat bantu, skornya 2. Nah, kalau misalnya skornya 1 sampai 3, itu kita kategorikan gawat napas ringan, ya. Ini biasanya bisa diberikan CPAP saja. Kalau 4 sampai 5 gawat napas sedang, itu mungkin kalau di vaskesnya ada NIPPV, itu bisa kita gunakan. Ya, sedangkan kalau sudah 6 ke atas, itu sudah termasuk gawat napas berat, jadi harus intubasi. Ya. Oke, mungkin demikian materi dari saya.